Halo, oke. Ini kali ini akan saya presentasikan tentang aplikasi Maju, penerapannya ketika di outlet. Dan ini aplikasi Majunya, saya klik. Nah, tampilan awal akan seperti ini. Ada nama-nama kasir yang bisa dipilih. Ya, dan setiap nama-nama ini ada PIN tertentunya yang berjumlah 6 angka. Nah, saya di sini pakai istilahnya namanya Aditya ya. Aditya. Nah, Aditya ini sebagai manajer di sini. Oke, saya masuk pakai akun manajer. Lalu saya input PIN saya 133456. Nah, tutup kasir kemarin saya belum tutup kasir. Saya input juga PIN 6. Nah, ini kemarin hasil laporan tutup kasir kemarin. Bisa kelihatan di sini sistemnya. Ini bisa dicetak, juga dicetak produk terjualnya. Kelihatan semua. Oke, saya centang kalau misalnya nggak mau cetak. Di awal buka kasir, kita bisa input awal kas modalnya. Nilai di sini yang saya masukkan adalah 100.000, udah di setting. Jadi setiap awal buka kasir, modal awalnya pertama adalah 100.000. Oke, kita masuk. Nah, inilah tampilannya yang ada di aplikasi Maju. Oke, ini sebenarnya di sebelah kiri ini bisa dimasukkan gambar menu ya sebenarnya. Ada nama-nama menunya. Oke, kita lihat di atas ada bacaan semua, di samping semua ada bacaan bintang. Bintangnya adalah produk favorit. Lalu di sampingnya ada tanda seperti persentase, dia adalah apabila ada diskon. Nah, ini produk-produk yang ada diskon saat ini bisa kelihatan di sini, atau bisa kita lihat ketika kita swipe sebelah kanan di sini. Nah, ini artinya sedang ada promo-promo apa aja yang ada saat ini untuk di Maju Cafe. Lalu ini adalah di sampingnya adalah ada car wash, senar, sewa dan lain-lain. Ini adalah kategori ya. Jadi misalkan kalau misalkan di cafe itu seperti makanan, minuman, dessert gitu ya. Nah, bisa kelihatan semua. Ketika saya pencet semua, semua menunya akan keluar. Oke. Nah, di sebelah kiri atas juga ada tanda seperti mata ketika saya klik. Nah, ini ada tampilannya. Kita di Maju sendiri ada 4 tampilan. Ada mode SKU. Mode SKU ini seperti ini. Jadi tidak ada gambar, tapi ada nomor SKU-nya, jumlah stok, sisa harga. Ini lebih kepake buat untuk yang retail yang punya toko dengan banyak peralatan. Oke. Lalu juga ada mode grid yang tadi kita pakai. Ini mode grid bisa pakai untuk warung makan, coffee shop atau lain-lain yang uh, lebih enak, lebih panjang dan tidak terlalu banyak apa istilahnya menunya ya, tidak terlalu banyak produknya. Selanjutnya ada mode table. Ini juga kegunaannya biasanya untuk kafe-kafe yang memang sudah menggunakan table ya, ya table satu misalnya ada lantai satu, ada table sampai 11, lalu ada lain-lainnya gitu kan. uh, ini kepake buat untuk resto biasanya ya. Oke, lalu ada mode jasa. Nah, mode jasa ini biasanya kepake untuk yang seperti barbershop atau juga laundry, lebih rata-rata laundry ya, karena nanti akan seperti ini, ada daftar jasanya buat jasa baru. Oke. Nah, seperti ini tampilannya, nanti ada pilih pelanggannya, misalnya diterima, proses, selesai, sampai diambilnya, semua kecatat ya. Ini mode jasa. Oke, kita lanjut. Kita memakai yang mode grid saja. Nah, lalu di sebelah kanan ada jenis order. Order juga, ini juga bisa kelihatan jenis ordernya untuk si customer mau menggunakan apa, table kah, free table, bungkus, delivery, ojek online, reservasi, jasa, dan lain-lainnya dilayani oleh Reset. Biasanya kalau untuk usaha-usaha yang berbau dengan makanan ini kepake F&B ya. Tapi kalau untuk usaha-usaha jasa atau percetakan atau lain-lain biasanya tidak terlalu terpakai yang seperti ini. Oke, di sini juga ada pelanggan, kita bisa input pelanggan juga. Nah, ini data pelanggan juga bisa kita masukkan ke dalam sistem Maju. Bisa jadikan grup juga. Oke, bisa jadikan grup. Lalu juga bisa kita tambah pelanggan. Nah, tampilan seperti ini bisa diisi alamat, apa gendernya, apa saja yang dibutuhkan oleh si merchant tersebut.
Nah, tapi yang paling penting adalah nama pelanggan dan nomor telepon harus terisi ya. Nah, misalkan saya contohkan di sini, saya contohkan Dede, nomor teleponnya saya isi asal saja, lalu disimpan. Oke, namanya Dede tadi sudah tersimpan. Kita cari pelanggannya Dede. Nah, ini sudah terlihat, gitu kan. Jadi artinya sebenarnya kita bisa nyimpan juga data pelanggan. Yang karena ini penting juga nanti gunanya buat misal nanti ada promo-promo bisa kita berikan kepada pelanggan, atau kita bisa nyimpan data pelanggan yang ketahuan yang selalu beli di tempat kita gitu kan. Itu bisa terlihat. Oke, lalu selanjutnya di sini juga ada tanda kayak pensil. Nah, pensil ini custom amount. Misalkan ada berapa produk yang masih baru dan belum masuk ke menu, belum masuk ke daftar produk, ini bisa kita tambahkan. Atau mungkin berapa seperti jasa laundry gitu ya, karena biasanya harganya nggak tetap, jadi si kasir bisa custom untuk harganya dengan diberikan catatan. Oke, jadi misalkan harganya ya bisa custom mount juga di sini untuk produk-produk barunya. Oke, kita bisa nambahkan saja misalkan kuantitasnya harganya 15.000. Nah, kuantitas 3 ini adalah beli minum. Contoh ini adalah di custom amount. Oke, nanti seperti ini tampilannya. Oke. Nah, kita lanjut. Ini untuk konfirmasi, ini hapus, tanda konfirmasi untuk hapus. Kalau disimpan apabila pesanannya butuh disimpan. Nah, jadi ordernya biasanya kepake untuk yang makanan atau bisnis-bisnis yang memang pembayarannya ketika sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian proses ordernya seperti apa. Nah, misalkan ada order kita cappuccino float, ini contoh aja ya karena ini akun demo banyak sekali. Cappuccino float, kalau misalnya untuk menambahkan kita bisa klik terus, untuk lain-lainnya kita bisa ini, untuk mengurangi kita klik, kita bisa kurangi. Oke. Nah, di Maju juga ada yang unik bahwa sebenarnya di Maju itu mendukung untuk desimal ya. Jadi artinya kalau misalkan per ada koma 1,5 itu bisa kelihatan. Nah, dia langsung ada bacanya. Jadi usaha-usaha yang misalkan memakai desimal 0,5 atau berapapun itu bisa kepake di Maju. 1,6 gitu ya. Dia langsung kehitung. Otomatis dia akan menghitung harganya langsung. Dan kita bisa dibulatkan atau tidak. Oke, seperti itu. Lalu misalkan kita proses untuk pembayarannya, kita klik bayar. Nah, di sini tampilan di sini kiri ini ada jenis menunya yang dibayarkan. Di bawahnya ada jenis ordernya, untuk biasanya untuk nota apa, untuk struknya. Di tengahnya itu pembayarannya. Oke, di sebelah kanan akan ada pembayaran tunai dan non tunai. Pembayaran tunai tentu misalkan dia bisa ada pecahan di sini. Lalu misalkan pecahannya tidak ada, kita bisa pencet di lainnya. Misalkan diisi 100.000. Oh, oke. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Oke. Nah, di bawahnya juga ada pembayaran lainnya, itu bisa menggunakan edisi. Nah, saat ini edisinya sudah terintegrasi dengan Majo. Misalkan sudah berlangganan Majo, kita bisa mendaftarkan edisinya, edisi BCA. Nah, edisi BCA-nya nanti otomatis dia akan bisa mendaftar melalui Majo, atau juga pakai transfer juga bisa kita buat akunnya ya. Misalkan transfer Rainer sih nama ininya, nama siapa, nama ownernya, bank pelanggannya BCA, bisa kelihatan disimpan kita seperti ini. Oke, ataupun menggunakan wallet. Nah, wallet ini yang agak penting karena saat ini zaman digital kan pembayaran tidak hanya melalui tunai, atau sekarang pembayaran melalui non tunai. Jadi kita bisa ada akun dari saat ini kita Maju sendiri menggunakan walletnya yaitu QRIS, artinya satu wallet untuk semua pembayaran non tunai. Oke. Nah, ini akun demo tampilannya sebenarnya kurang nggak seperti ini, tapi kurang lebih nanti dia akan tampil hanya satu barcode untuk semua pembayaran seperti itu. Oke. Nah, ini bisa digunakan orang menggunakan GoPay, OVO, lain-lain tuh bisa menggunakan, bahkan sampai M-Banking BCA pun dia kan ada untuk ininya, scan barcode-nya itu bisa digunakan.
ataupun bank lainnya yang sudah menggunakan sistem mobile banking. Sekarang sudah bisa menggunakan, hanya menggunakan satu barcode untuk semua e-wallet. Oke, dan Majo pun menyediakan bahwa merchant yang tergabung dalam Majo didaftarkan secara gratis untuk mendapatkan wallet tersebut. Oke. Oke, lanjut. Nah, kita di sini juga bisa menggunakan deposit. Deposit itu kalau misalkan kepake untuk beberapa orang yang sudah menggunakan, dia ada deposit dulu, dia naruh dulu, misalkan di dalam barbershop tuh contoh ya, dalam barbershop dia untuk dapat dia deposit 1 juta dengan 4 kali treatment. Nah, satu treatmentnya itu harganya 250.000, kurang lebih seperti itu sistem yang deposit. Nah, itu pun bisa digunakan di dalam sistem Majo. Oke, di bawah deposit lalu ada promo. Nah, promo ini kita bisa buat diskon. Diskonnya ini saya belum buat. Kita bisa buat secara manual ataupun otomatis. Kalau diskonnya kita buat secara manual akan muncul di sini. Nah, perbedaannya dengan otomatis, apabila kita input menu, dia otomatis akan muncul diskon karena sudah otomatis. Tapi jika manual, si kasir harus input diskon di sini, lalu akan muncul apa aja diskonnya untuk menu tersebut. Jadi memang perbedaannya di situ. Jadi kalau otomatis ketika diklik untuk pembayaran dia akan muncul diskonnya, tapi kalau diskon manual dia akan muncul di sini. Jadi si kasir harus menambahkan sendiri diskonnya di sini. Kupon ini kalau misalkan kupon kita ada dua, ada Telkomsel Point, kita kerjasama dengan Telkomsel. Ini nanti dari Telkomsel Point sendiri sudah menyediakan voucher senilai 1 juta untuk merchant, untuk bisa ditukarkan untuk customer. Jadi vouchernya berjumlah 100, dengan nilai satu voucher itu 10.000, itu gratis juga sifatnya. Atau misalnya mau bisa juga menggunakan kupon. Jadi si merchant tersebut bikin kupon sendiri, dimana misalkan contohnya kalau misalkan dia sudah sampai pembelian sampai 1 juta, dia akan mendapatkan kupon. Nah, kuponnya bisa ditukarkan. Nah, orang bisa seperti itu juga. Ini juga poin juga bisa berupa potong bayar gas produk. Ini lebih ke arah jika ada pelanggan yang sudah punya poin tertentu, misalkan dia beli barang sejumlah 1 juta akan mendapatkan 100 poin. Nah, 100 poinnya itu bisa ditukarkan dalam untuk urusan untuk potong bayar atau gratis produk. Nah, poin itu seperti itu kalau di Maju. Lalu juga kita ada komplimen misalkan komplimen adalah pembayaran yang misalkan seperti eh, kita punya usaha tapi yang makan adalah kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita sendiri. Jadi komplimen itu harganya nominalnya bisa dikurangi sampai 100% ataupun bisa dikurangi berapapun angkanya. Tentu tapi dengan otorisasi. Bisa sampai 0 rupiah, tapi nggak bisa lebih dari harga barang tersebut. Misalkan harga barangnya kita di sini ada 39.600, kita nggak mungkin bisa nulis 40.000 di sini. Jadi dia harga yang menurun. Nominal melebihi total tagihan nggak bisa dan. Jadi misalkan dari 39.600 kita bisa nulis jadi 20.000 contoh. Nah, ini bisa dengan menggunakan otorisasi. Otorisasinya tentu setingkat manajer atau owner. Di sini saya pakai Fajar. Nah, PIN-nya kita masukkan. Nah, sudah bisa. Ini menggunakan komplimen. Lalu kita proses bayar. Oh, oke. Misalnya pakai uang pas, kita proses bayar. Nah, di proses bayar nanti akan kelihatan ada total tagihan, cashnya berapa, apakah ada kembalian atau tidak. Di sebelah kirinya juga ada. Nah, yang keren juga di Maju adalah bahwa pembayaran untuk stroke kita banyak menggunakan beberapa pilihan. Ada yang paperless juga. Kita bisa menggunakan SMS, kita bisa menggunakan WhatsApp. Nah, WhatsApp tinggal misalkan saya masukkan nomor si customer, nanti kita bisa dikirim by WhatsApp ya. Oke, misalnya saya menggunakan WhatsApp, nah tampilannya akan seperti ini kurang lebih. Oke, ketika saya klik, nah dia akan masuk struknya by PDF ke WhatsApp. Ketika kita klik linknya, maka akan terlihat struk by digitalnya. Semua bisa kelihatan, ada logo cafe, ada QR-nya, nota, dan lain-lainnya bisa kelihatan, detail pesanannya, detail pembayarannya seperti apa. Nah, ini berguna banget kalau misalkan orang punya usaha online. Jadi ada orang pesan online, kita bisa masukkan ke sini, kita bisa kirimkan struknya by WhatsApp ke mereka. Seperti itu.
Ini salah satu fitur baru juga yang sangat berguna saat ini, kepake apalagi di musim pandemi seperti ini ya. Jadi orang banyak menggunakan sistem ini karena paperless juga. Selain paperless juga tentu untuk usaha online terpakai banget. Kita juga bisa kirim by email. Nah, di email ini uniknya adalah ketika kita kirim by email, kita bisa si customer bisa mengirimkan tanda rating. Ratingnya berupa bintang 1 sampai 5. Di dalam email tersebut dia bisa menggunakan ratingnya. Jadi kalau misalkan dikirimkan by email, si emailnya ini akan mengirimkan. Nah, di situ nanti ada tanda rating ya. Ratingnya itu berupa bintang 1 sampai 5. Si customer bisa memberikan ratingnya. Nanti ratingnya tersebut akan masuk ke dashboard. Kita bisa lihat, oh ternyata usaha kita ini bagus ternyata ya. Bisa di rating, bisa kalau misalkan buruk ya pelayanannya buruk. Kalau misalkan bagus, pelayanannya itu bagus. Kita juga bisa dianalisa buat kita ke depannya gimana rating ini terpakai untuk usaha kita. Oke, juga ada yang cetak biasa melalui kertas, dan ketika udah selesai kita klik selesai. Nah, kurang lebih untuk pembayaran di Maju seperti itu flow-nya. Flow-nya bisa disimpan, bisa dihapus, dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sebelah kita kembali lagi ke awal, tampilan layar awal. Di atas kiri ada tanda titik panjang 3 ya. Di sini ada penjualan. Ini untuk laporan penjualan hari ini. Bisa kita klik juga misalkan 2 hari. Oke, bisa kita klik random contoh. Nah, ini akan bisa terlihat ya. Jadi sebenarnya kita bisa lihat data penjualannya, bisa terlihat di sini. Ini laporan penjualannya. Ada nomor notanya, nama, waktu, kasirnya, jenis pembayaran berapa, pembayarannya menggunakan apa, cash atau debit, wallet, dan lain-lain. Selanjutnya untuk di laporan. Nah, laporan ini saat ini saya menggunakan akun manajer. Jadi saya bisa melihat ringkasan penjualan. Nah, sama seperti tadi, di periode bisa kita klik ya. Ini hanya tanggal 12 saja kelihatan. Misalkan saya klik di tanggal 1 sampai 12 hari ini, akan berubah datanya. Oke. Transaksinya, total penjualannya, laba kotor, terima pembayaran, order transaksi, total produk. Dan ini hanya bisa terlihat oleh minimal setingkat manajer atau owner. Jadi kalau untuk kasir, ringkasan penjualan, top 10 report, komisi, dia hanya tutup kasir. Tutup kasir bisa kelihatan, hanya sampai komisi dia tidak bisa melihat. Nah, top 10 report contohnya seperti ini bisa kita lihat juga. Nah, produk tarifnya apa, produk penjualan kotornya, komisinya apakah ada komisi. Misalkan ada komisi, biasanya kalau sistem jasa pasti ada komisi ya. Ini kelihatan komisinya pun bisa kelihatan, jenis ordernya seperti apa, datanya pun bisa kita tarik dari tanggal seperti tadi lagi, di awal bulan sampai sekarang. Ataupun misalkan dari kita mau lihat dari bulan-bulan sebelumnya, ini bisa ditarik datanya. Jadi tidak ada masalah. Misalnya dari tanggal 1 sampai 30 bulan lalu, ini datanya akan bisa terlihat. Ini mungkin agak lama karena soalnya udah bulan lalu gitu ya. Nah, ini kelihatan semuanya. Oke. Produk ya, kita bisa lihat produk harusnya apa, lain-lain sampai ke komisi produknya, komisi transaksi. Nah, ini bisa kelihatan semua datanya. Dan ini hanya bisa dilihat oleh setingkat manajer atau owner. Jadi kalau misalkan ini untuk si kasir ini nggak bisa. Nah, ini komisinya. Oke, kita bisa lihat ini catatan tutup kasirnya selama bulan September. Misalkan mau di bulan Oktober juga bisa, dari tanggal 1 sampai sekarang bisa kelihatan semua, ada data transaksi, kas kasirnya. Nah, ini kas kasirnya ini nah, ini kas kasir ini tentu di outlet ada, tentu mungkin ada uang keluar ya, uang keluar yang tidak terduga yang diambil dari kas outlet. Nah, di Maju sendiri untuk uang keluar atau kebutuhannya membutuhkan uang yang dari kas outlet itu bisa ditambahkan dalam transaksi. Jadi supaya keuangannya ketika laporan tutup kasir balance. Jadi misalkan si kasir, contoh lah ya, misalkan si kasir dia butuh untuk membeli galon. Dia bisa menambahkan tambah transaksi di sini. Nah, nama transaksinya beli apa? Misalkan beli galon atau beli contoh aja ini ya, nominalnya 7.000 galonnya, sebagai uang keluar ini. Dan ini notanya bisa kita foto.
bisa disimpan langsung atau bisa menggunakan nota untuk lebih meyakinkan. Oke, kita klik, kita kameranya kita nyalakan. Nah, ini sudah bisa moto, ini contoh ya. Kita foto, lalu kita klik OK. Nanti datanya akan muncul dalam bentuk JPEG ya, gambar. Oke, lalu kita simpan. Nah, tentu akan merubah dari kas kasir sendiri. Memasukkan kasir 1.000, pengeluarannya 7.000, total kas kasir dan total penjualan. Kurang lebih seperti itu. Untuk di laporan, sistem laporan. Jadi kasir hanya bisa sampai kas kasir saja. Oke. Kita lanjut lalu ke absensi. Nah, salah satu hal yang unik di Maju adalah salah satu POS yang menyediakan sistem absensi. Sistem absensi kita itu jadi merchant tidak perlu lagi beli kayak semacam fingerprint, jadi menghemat biaya operasional karena di Maju sendiri sudah disediakan sistemnya. Oke, kita klik absensi, maka dia akan muncul di kamera. Kita pilih staffnya, saya sebagai Aditya. Nah, kita setiap karyawan saya bilang dia punya PIN masing-masing. PIN defaultnya 1 sampai 6. Ketika saya sudah masukkan PINnya, saya klik masuk, dia otomatis akan moto. Nah, foto ini akan masuk ke laporan si dashboard si owner. Jadi si owner bisa ngecek nih, dia masuk jam berapa, pulang jam berapa, semuanya bisa terrecord oleh data. Begitupun ketika jam pulang, saya pencet 1, 2, 3, 4, 5, 6, jam pulangnya akan ada. Ini bisa kelihatan ya, jam pulang, jam masuk, jam pulangnya bisa kelihatan. Tentu sangat membantu untuk owner yang memang butuh kejelasan si pekerja ini beneran masuk atau tidak, atau kok dia nitip absen apa tidak gitu ke karyawan lainnya. Karena kita by foto nggak bisa nipu gitu kan. Oke, lanjut kita ke pengaturan. Nah, pengaturan ini untuk setingkat manajer atau owner, kita bisa tambah produk. Nah, misalkan ada produk-produk baru, kita bisa langsung input di sini produknya. Nah, misalkan namanya susu gelas. Oke, kita bisa masukkan SKU nya misalkan TU1. Kita bisa masukkan satunya cup, harga belinya kita bisa masukkan. Kalau misalkan kita sudah tahu harga modalnya, kita bisa masukkan. Kalau misalkan tidak, 0 saja. Harga jual 15.000. Lalu kita bisa kategorinya, kita masukkan kemana, misalkan kita masukkan ke Cisti. Oke, lalu simpan. Begitupun dengan kategori, kita bisa nambahin kategori. Tadi saya bilang kategorinya bisa ditambahkan sendiri. Makanan, minuman, bisa nomor urutan, bisa dikasih nomor urutannya, lalu klik simpan. Oke. Nah, kalau kasir tidak bisa. Kalau kasir tidak bisa menambahkan produk, ini tidak akan muncul di kasir kalau misalkan kita masuk pakai akun kasir. Lalu di bawahnya ada struk dan biaya. Ini untuk tampilan atur struk dan biayanya nanti kurang lebih akan seperti ini. Kita bisa masukkan logo dan segala macamnya. Apakah mau pakai pajak, apakah ada service charge, kita pakai pembulatan atau tidak. Nah, pengaturan harga varian, apakah harga variannya ada harga sendiri lagi. Nah, apakah perlu ada header footer struknya, jadi ada catatan-catatan. Oke, itu kita bisa tampilan, dan apa aja yang ditampilkan di sini bisa kita pilih, bisa kita centang ya, logo, nama usaha, nama outlet, oke, dan lain-lain. Itu bisa kelihatan. Bahkan kalau kita misalnya mau pakai printer label, kita juga bisa menggunakan printer label, bisa terlihat di sini. Atau mungkin ada surat jalan. Nah, surat jalan pun bisa kita cetak di sini. Apa aja yang perlu ditampilkan, kemudian lalu disimpan. Ntar tampilannya akan seperti ini. Oke, kalau kita pencet kasir, nah ini ada set nominal yang saya bilang tadi. Ketika saya buka kasir di awal, ada uang nominal yang perlu saya masukkan. Nah, saya set awalnya itu adalah 100.000. Jadi saya set selalu 100.000 setiap hari ketika saya buka kasir, 100.000. Tapi ketika nggak nyampe 100.000, itu pun bisa diganti kok. Sama kasirnya bisa diganti. Misalkan hari ini cuma 50.000, otomatis dia bisa ganti 50.000. Nah, kemudian kas akhir itu kasir, ini saya on. Oke, tutup kasir otomatis. Jam berapa dia akan nutup, biasanya rata-rata jam 12 ya. Kas keluar, nah izinkan kasir melakukan kas keluar. Nah, ini kita bisa kasih batasan, misalkan dalam satu hari itu ada batasannya sejumlah 1.000.000 misalkan, atau 500.000. Jadi kasir tidak bisa uang keluar lagi lebih dari nominal itu.
Nah, untuk pengaturan custom mount sendiri sebaiknya kita klik karena ada beberapa barang yang membutuhkan custom mount tentunya, harga yang perlu di custom. Apalagi berguna buat yang pakai jasa. Nah, kayak jasa pakai pakai banget nih. Kalau misalnya pakai jasa, dia harus menggunakan custom mount karena kan ada harga-harga yang kadang dinego atau harga-harga yang pakai apa hitung-hitungannya beda. Itu bisa pakai seperti itu. Lalu kita klik simpan. Nah, ini perangkat. Ini biasanya untuk menambahkan printer. Kita banyak printer yang bisa kita pakai di sini, printer kasir, printer dapur, printer pusat. Hampir semua jenis printer kita bisa pakai di Majo dan sudah terintegrasi oleh Majo. Tapi saya sarankan paling mudah itu menggunakan printer Bluetooth atau semisal pakai printer jenis lainnya, misalnya printer LAN atau WiFi, itu pun bisa digunakan di Majo. Lanjut. Nah, ini pembayaran tunai. Pembayaran tunai ini akun-akun yang telah dibuat untuk pembayaran non tunai. Akun-akun seperti transfer, debit dan lain-lain itu kita bisa buat di sini. Lanjut kita ke karyawan. Nah, kamera sensinya bisa kita nyalakan, bisa kita matikan, tapi sebaiknya dimatikan, dihidupkan terus. Kita juga bisa nambah karyawan di sini. Nah, nambah karyawan di sini tentu ada hak aksesnya masing-masing, ya. Ada admin, manager, warehouse, kasir, staff, waiter, kitchen, order dispenser, order. Itu bisa ditambahkan dengan tanpa minimal jumlah karyawan. Di Maju tidak ada jumlah minimal karyawan. Misalnya jumlah karyawannya 1000, ya dimasukkan 1000 sampai 1000-nya nggak masalah. 1000-1000-nya adalah kasir juga nggak masalah. Jadi Maju tidak ada jumlah minimal dalam penambahan karyawan. Lalu selanjutnya di bawahnya ada info outlet. Nah, kita bisa masukkan logo outlet maupun logo strip di sini beserta profil usaha dan lain-lainnya. Ini bisa dibuat pertama kali ketika kita daftar di Maju. Nanti data ini akan dimasukkan dan otomatis akan muncul di sini. Password dan PIN itu kita bisa ganti password dan PIN-nya di sini. Lalu apabila ada promo akan tampil juga di sini. Dan promonya misalkan basic promo itu bisa dihidupkan langsung di sini, di sini ya. Tapi kalau untuk promo-promo seperti promo per pembelian, promo per produk, itu kita harus input di dashboard. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Oke. Lanjut. Nah, ini kemudian seperti langganan kita, ini harganya, harga Majonya dan lain-lain, kurang lebih seperti itu, nggak terlalu pakai. Lalu nah kemudian yang terpenting adalah apabila sudah kunci layar, kalau misalkan si kasir mau keluar dulu, kita bisa masuk lagi ya. Oke, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ketika semua kegiatan sudah selesai, artinya akan tutup kasir. Nah, artinya si kasir harus melakukan klik di tutup kasir, masukkan pinnya. Oke. Nah, nanti dia akan otomatis menghitung modal awalnya berapa, pemasukan kasasir berapa, penguangan kasasir, cashnya berapa, edisi berapa, total tunai, saldo akhir, apakah ada kupon, poin, komplimen, premium pajak, service charge, total penjualannya, transaksi selesai satu, dan semuanya akan terhitung. Jadi sampai total tunai sistem. Semuanya bisa kita lihat dan ini bisa dicetak di printer ataupun dan cetak produk terjualnya bisa kecetak. Ketika sudah pencet semuanya, kita klik selesai. Nah, akan buka awal lagi, buka kasir lagi dari awal. Buka hari lagi dengan masukkan modal tadi yang tadi di awal. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang alur aplikasi Maju, penerapannya pada sistem untuk kegunaan di outlet atau di kasir. Terima kasih.